Kaum muslimin dan muslimat perindu ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di hari raya yang sangat mulia, di bulan yang sangat agung, hari yang paling mulia dan paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari raya Kurban. Satu hari yang didahului oleh amalan yang sangat agung, yaitu ibadah haji, yang diiringi oleh hari-hari tasyrik, hari makan dan minum, hari berzikir kepada Allah, hari-hari hamba yang beriman bergembira. Telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'dhamul ayyami 'indallahi yaumun nahri, thumma yaumul qar." Hari yang paling agung di hadapan Allah adalah hari raya Kurban dan hari Qar. Hari Qar adalah hari setelah hari raya Kurban, yaitu hari diam, hari tenangnya pelaksana ibadah haji dari setelah usai dari Mina, setelah tuntas melaksanakan ibadah hajinya, seperti tawaf, melempar jumrah Aqabah dan menyembelih kurban. Dan juga disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yaumu Arafata yaumun nahri wa ayyamut tasyriki indana iduna ahli Islam." Yaumu Arafata wa yaumun nahri wa ayyamut tasyriki iduna ahli Islami wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Nabi menyebutkan bahwa hari Arafah kemarin, hari Nahar, hari penyembelihan korban hari ini, dan hari Tasyrik 3 hari setelah hari ini adalah hari raya umat Islam, hari raya kita sebagai umat Islam, yaitu hari makan dan minum. Dan baginda Nabi juga bersabda, "Yaumul fitri wa yaumun nahri wa ayyamut tasyriki iduna ahli Islami." Hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik adalah hari raya kami sebagai umat Islam. Dan Nabi juga menyebutkan ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi. Hari tasyrik setelah hari ini, hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di hari raya Kurban. Kita saat ini berada di hari memperingati dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tergambar dalam sebagian amalan haji, yang lebih khusus lagi adalah dalam penyembelihan kurban di hari raya agung ini. Keluarga Sayyidina Ibrahim alaihissalam mempunyai kisah agung di dalam dunia pengorbanan, perjuangan dan pengabdian. Disebutkan di dalam Al-Quran, "Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin." Allah menyebutkan kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berkata kepada keluarganya, "Aku akan pergi hijrah menuju Allah, dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku." Jalan perjuangan dimulai dari harapan serta kerinduan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Sebagai seorang kepala keluarga, sekaligus juru damai serta penyeru kepada kebaikan, sangat wajar jika di dalam hatinya dipenuhi harapan-harapan yang mulia dan agung, yaitu harapan untuk mendapatkan orang-orang soleh yang bisa menyertainya di dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi yang terus-menerus dan tanpa henti. Harapan-harapan beliau ini beliau tampakkan dalam panjatan-panjatan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, karuniakan kepadaku orang-orang soleh. Hendaknya seperti itulah keadaan para perindu ridha Allah dan perindu kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa untuk mengharap serta mengadu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengirimkan kepada kita hamba-hambanya yang tulus. Jangan lupa kita memohon agar Allah mengirim kepada kita hamba-hamba yang penuh kedamaian, yang bisa menjadi juru-juru damai yang akan membantu kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar seperti inilah hendaknya sebuah rumah tangga dibangun dan sebuah perkumpulan dihadirkan, bukan pernikahan sekedar pernikahan,
bukan perkumpulan sekedar perkumpulan. Hendaknya pernikahan, di balik pernikahan rumah tangga ini harus ada cita-cita agung, yaitu cita-cita kemuliaan di hadapan Allah dan mulia dunia dan akhirat. Begitu juga sebuah perkumpulan hendaknya dibangun atas dasar cita-cita mulia untuk menjadikan sebuah perkumpulan yang bisa mewujudkan kebaikan di semesta ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan panjatan-panjatan doanya dan dengan ketulusannya di dalam memohon, Allah kabul. Fabasyarnahu bihulamin halim. Wabasyarnahu bihulamin halim. Allah jawab harapan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Disebutkan di dalam Al-Quran, kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang putra yang halim. Halim adalah orang yang penuh kesabaran dan penuh kebijakan. Doa Nabi Ibrahim tidak hanya sampai di sini, akan tetapi pengkabulan doa itu terus berlanjut hingga lahirnya para juru-juru damai dari para nabi, hingga sampai kepada nabi terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita yakini bahwa setiap permohonan yang tulus pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya. Hanya waktunya saja yang berbeda-beda. Ada yang dikabul seketika, ada yang dikabul dalam tempo yang lama, ada yang dikabul dalam bentuk yang berbeda, bahkan ada yang dikabul setelah menghadap kepada Allah nanti di akhirat. Di sini harus kita hadirkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala saat memohon, agar kita tidak terburu-buru mengatakan Allah tidak mengkabul doa kita. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan permohonannya yang panjang dan lama baru dikabul oleh Allah saat beliau sudah di usia senja. Artinya dalam penantian yang sangat lama untuk mendapatkan putra, dan akhirnya lahirlah putra tersebut, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Seorang ayah yang merindukan putra, merindukan seorang anak dalam tempo yang lama, hingga akhirnya Allah karuniakan kepadanya seorang anak yang dengan segala kesempurnaannya. Kira-kira sebesar apa cinta dan kasih Nabi Ibrahim kepada putranya? Sudah pasti kecintaan yang amat besar, kasih sayang yang tak terukur akan dicurahkan sepenuhnya kepada buah hatinya. Waktu terus berjalan, karunia adalah tetap karunia, dan nikmat adalah tetap nikmat. Cinta dan kasih sayang semakin besar. Akan tetapi apa yang terjadi setelah agungnya karunia dan cinta kasih yang amat besar itu? Apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim bersama keluarga dan kebahagiaannya? Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim adalah Khalilul Mun'im, hamba yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki Nabi Ibrahim alaihissalam untuk terus naik pangkat dan derajat yang tinggi dan lebih tinggi lagi. Maka Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang sangat berat untuk menggapai derajat dan pangkat yang amat tinggi. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Tatkala sang anak tercinta sudah mulai terlihat bisa berjalan dan diajak berdiskusi, di saat keindahan dan kehangatan semakin terasa, bahkan bisa dikatakan di saat berada pada puncak keindahan, saat itulah Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, yang dalam mimpi tersebut beliau menyembelih putra tercinta beliau. Mimpi para nabi adalah wahyu, dan Nabi Ibrahim juga tahu hal itu, dan Nabi Ismail juga mengerti tentang hal itu, dan disampaikanlah kisah mimpi tersebut kepada putra tercinta Nabi Ismail alaihissalam. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai putraku, aku bermimpi, di dalam mimpiku aku sedang menyembelihmu. Apa pendapatmu wahai putraku? Lihat wahai para orang tua, dan lihat wahai para anak, satu cara dialog yang manis dan indah, penuh dengan nilai tata krama serta pendidikan dan nuansa indah dalam tolong menolong agar sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dari seorang bapak dan anak yang saling mencintai karena Allah, dari hamba-hamba yang sangat kenal Allah,
Dialog mesra dalam keadaan yang sangat berat, dalam kondisi yang sangat pahit, dalam ujian besar. Coba renungkan wahai ahli iman, apa yang dirasakan di hati seorang ayah yang sangat mencintai putrinya di saat menyampaikan perintah Allah untuk menyembelihnya, dan apa reaksi seorang anak di saat mendengar perintah tersebut. Ini bukan terjadi di antara dua orang yang saling membenci atau orang yang tidak saling kenal, akan tetapi ini terjadi di antara dua orang yang saling mencintai. Seorang anak yang soleh, Sayyidina Ismail alaihissalam, memberikan jawaban yang tidak kalah tulus dengan ungkapan ayahandanya. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Engkau akan menemukanku insyaallah. Engkau akan menemukanku insyaallah sebagai anak yang sabar dan tabah. Jawaban seorang anak yang mengerti makna kepatuhan. Jawaban dari seorang anak yang telah merasakan manisnya kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail pasrah kepada Allah terhadap apa yang telah Allah berlakukan kepadanya. Karena ini adalah ujian dari Allah, dan tidak ada yang bisa lulus dan lolos dari ujian Allah kecuali hamba yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengar wahai ahli iman, renungilah sebuah cara dialog yang manis antara seorang bapak dan seorang anak di dalam suasana yang sangat pahit sekalipun. Kita sebagai orang yang beriman, mengaku beriman, kadang mendapatkan ujian yang ringan dari Allah pun sering menjadikan diskusi kita dengan anak kita tidak berjalan, atau bahkan sebuah keluarga kadang menjadi pelampiasan emosi dari permasalahan-permasalahan yang Allah timpakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memulai menjalankan perintah Allah tersebut. Dibawalah Nabi Ismail alaihissalam menjauh dari rumahnya agar tidak terdengar kisah penyembelihan ini kepada ibunda Nabi Ismail yang tercinta. Setelah sampai di sebuah tempat yang dirasa aman, jauh dari jangkauan ibunda dan jauh dari jangkauan manusia, bahkan tidak ada siapapun yang mengira akan dibawa kemana. Tujuan Nabi Ibrahim adalah menjaga istri beliau. Dan saat itulah Nabi Ibrahim memulai menjalankan perintahnya. Nabi Ismail dibarengkan oleh Nabi Ibrahim. Dan di saat itulah Nabi Ismail berkata kepada ayahanda tercintanya, wahai ayah, jauhkan bajumu dariku agar tidak terkena darahku, karena aku tidak ingin ibunda melihat darah tersebut. Dan wahai ayah, percepatlah dalam menyembelih agar semakin ringan kematianku. Dan wahai ayah, setelah ayah kembali, jangan lupa haturkan salam takdimku kepada ibunda. Seketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk putra tercinta Nabi Ismail dan berkata, sungguh engkau adalah sebaik-baik anak, karena engkau telah membantu ayahandamu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanggaan seorang ayah hendaknya adalah di saat menemukan putranya bisa menjalankan perintah Allah. Bukan seperti yang terjadi di akhir zaman ini. Banyak orang tua yang jauh dari rahmat Allah, mereka lebih bangga kepada putranya di saat sukses dalam urusan dunianya, akan tetapi tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak hamba-hamba yang mengaku beriman, akan tapi tidak pernah bersedih di saat putra-putrinya tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menggapai kesuksesan dunia bukan sesuatu yang terlarang, akan tetapi kesuksesan akhirat adalah kesuksesan yang sesungguhnya, dan itu yang harus diperhatikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Wahai hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba terkasih Allah, Nabi Ibrahim berada dalam puncak kebahagiaan.
dalam puncak kesedihan, kemudian dalam puncak kepasrahan. Allah Maha Kasih. Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, hamba yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada kepasrahan, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menggantikan Nabi Ismail dengan domba. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Allah menyeru Nabi Ibrahim alaihissalam, sungguh engkau telah meyakini mimpimu dan engkau telah melaksanakan perintah. Sungguh kami akan balas orang-orang yang telah berbuat baik. Nabi Ibrahim berusaha untuk menggoreskan pisau di leher sang putra, berusaha untuk memenggal, akan tetapi usaha itu tidak membuahkan hasil, karena yang memotong dan memenggal sesungguhnya adalah Allah. Allah tidak mengizinkan pisau untuk memotong leher Nabi Ismail alaihissalam. Dan di saat itulah malaikat Jibril datang membawa domba dan menggantikan Nabi Ismail dengan domba tersebut. Wa fadainahu bidzibhin adzim, kami telah tebus Nabi Ismail dengan sembelihan yang agung. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah sunnah Nabi Ibrahim yang kita laksanakan sampai hari ini. Akan tetapi di balik kisah agung ini, seharusnya kita tidak hanya sekedar meniru dan menyebut kisah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam, akan tetapi kita harus jauh lebih dalam di dalam memahami makna sebuah pengorbanan. Pengorbanan bapak dan anak yang selalu harus dihadirkan dalam jalinan, dalam kehidupan ini, dalam irama menjalin tolong menolong dalam kebaikan. Seorang anak berkorban dengan apa yang dimiliki untuk menolong ayahandanya agar semakin dekat kepada Allah, dan seorang ayah hendaknya berkorban semaksimal mungkin untuk bisa membawa anaknya agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna pengorbanan ini sering hilang dalam kehidupan kita, dan begitu banyak harap yang kita gantung di angan-angan kita untuk kita gapai, untuk kita capai, akan tetapi banyak orang yang menggapainya tanpa dibarengi dengan sebuah pengabdian dan pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang tua agar selalu membantu anaknya bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekal iman, akhlak, serta ilmu yang cukup, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang sering dilupakan oleh para orang tua di masa sekarang ini. Orang tua juga harus membantu putra-putrinya untuk bisa berbakti kepadanya dengan membekali mereka suri teladan yang baik serta wawasan yang cukup tentang keterkaitan antara berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tua terlena lalu tidak mengajarkan anaknya untuk kenal Allah dan tidak memberikan kepada anaknya pendidikan yang cukup dalam urusan keimanan dan akhlak, maka sangat wajarlah jika anak tidak mengerti makna kedekatan kepada Allah dan tidak memahami makna berbakti kepada orang tua. Sungguh hal yang semacam ini adalah kedurhakaan orang tua kepada seorang anak yang sesungguhnya orang tua telah zalim sezalim-zalimnya kepada sang anak. Tidak salah jika putra-putri kita bercita-cita untuk menjadi seorang insinyur, seorang dokter, atau memperdalam ilmu-ilmu dunia yang lainnya, karena mereka memang punya tugas untuk melestarikan semesta, yang itu semua menuntut mereka untuk bisa mengerti tentang ilmu dunia. Akan tetapi jangan sampai kita terlena dan lupa untuk memberi bekal kepada mereka demi melestarikan kehidupan mereka di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wahai para anak, contoh Nabi Ismail alaihissalam, seorang putra yang tidak ingin membebani orang tuanya dan selalu berusaha untuk mempermudah urusan orang tuanya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai para anak, bantulah orang tuamu agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala
Jangan paksa orang tuamu untuk mengambil yang haram demi sekolah unggulan atau fakultas favorit yang kamu inginkan. Jangan repotkan orang tuamu dengan permintaan modal bisnismu yang hanya akan menjadikan orang tuamu gelap mata dalam mencari harta untuk memenuhi permintaanmu. Berusahalah senantiasa untuk mengerti keadaan orang tuamu dan berusahalah semampumu untuk meringankan beban orang tuamu serta membantu mereka dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesanmu, kejayaanmu adalah bersama baktimu kepada orang tuamu. Kesuksesanmu dan kejayaanmu adalah di balik kasih sayangmu kepada orang tuamu, bukan di balik modal besar yang mereka berikan atau biaya sekolah tinggi yang mereka upayakan jika modal dan biaya itu diambil dari yang haram. Alangkah banyaknya orang tua mengambil yang haram karena tuntutan sang anak, tidak peduli dengan rizki yang haram demi membiayai putra-putrinya untuk kuliah. Bahkan ada anak celaka yang tidak mau mengerti lagi terhadap keadaan orang tua mereka dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Akan tetapi sang anak celaka ini selalu datang dan menuntut untuk memberikan semua yang diinginkannya, memberatkan orang tua. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kita perlu menghadirkan ilmu pengabdian, pengorbanan dan ketulusan Nabi Ismail alaihissalam untuk mengabdi kepada orang tua kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi di dalam keluarga mulia Nabi Ibrahim seorang istri salehah, Siti Hajar, seorang istri yang penuh dengan ketawakalan, selalu membantu suaminya untuk bisa menjalankan perintah Allah. Bahkan di saat Nabi Ibrahim hendak pergi karena sebuah tugas, beliau memantapkan hati sang suami dan berkata, dimanapun kau tinggalkan kami, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itulah istri yang solehah, yang dipenuhi hatinya dengan keyakinan kepada Allah. Bahkan di saat sang suami pergi untuk berjuang di jalan Allah, ia pun tidak merasa gelisah, justru memberi semangat kepada sang suami agar langkah-langkah sang suami di dalam perjuangannya semakin pasti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jangan menjadi wanita, wahai para wanita, jangan menjadi wanita yang menjerumuskan suami dengan tuntutan-tuntutan yang menghantarkan suami kepada yang haram atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Alangkah banyaknya di zaman ini wanita-wanita seperti itu, seperti yang disyaratkan oleh baginda Nabi SAW di saat menyebut kisah ahli neraka, menyebut wanita banyak di dalam neraka. Li'anna kunna tukthirna syakata aw syikata wa takfurnal ashir. Nabi menyebutkan karena wanita-wanita itu adalah suka mengeluh dan tidak mudah berterima kasih kepada suami. Istri yang banyak mengeluh dan tidak mudah berterima kasih kepada suami, itulah yang memenuhi neraka jahanam. Semoga Allah menjaga wanita-wanita kita dan menjadikan mereka ahli-ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Wahai kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah hikmah yang bisa kita petik di balik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita bisa menyuri tauladani keluarga besar Nabi Ibrahim, sehingga kita bisa benar-benar menjadi hamba yang memahami makna pengorbanan dan selalu siap untuk berkorban dengan apapun yang Allah berikan kepada kita untuk membawa keluarga dan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal lain yang perlu kami sampaikan saat ini, yaitu pembahasan fikih dalam masalah jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Maka kami sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang di Indonesia, ketahuilah bahwa jumhur ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i bersepakat, seorang yang sudah melaksanakan sholat Jumat, maka seorang yang telah melaksanakan sholat hari raya, apakah hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka sholat Jumat tetap wajib baginya jika pada dasarnya ia memang wajib melaksanakan sholat Jumat. Artinya sholat hari raya tidak menjadikan sebab gugurnya kewajiban melaksanakan sholat Jumat bagi yang wajib Jumat. Adapun keringanan yang diberikan oleh baginda Nabi kepada sahabat Nabi pada saat itu adalah bagi mereka yang datang dari tempat yang jauh, dari pelosok-pelosok yang jalannya berlumpur dan berkelok-kelok, yang susah bagi mereka untuk menjangkau masjid. Bagi mereka yang sudah sholat hari raya dengan baginda Nabi SAW,
setelah kembali ke kampung mereka, mereka tidak wajib melakukan sholat Jumat lagi, akan tapi cukup bagi mereka untuk melaksanakan sholat duhur sebagai ganti daripada sholat Jumat. Akan tapi bagi kita di negeri ini yang hidup dalam kondisi normal, di lingkungan normal tanpa udhur, maka sholat Jumat tetap wajib hukumnya. Inna ahsanal kalam kalamullahi malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.